Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa li ashabi kiram ajma'in wa li tabi'in wa li tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma al-Fatihata ila mu'allif hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, wabil khusus kepada keluarga besar daripada guru kita Kiai Haji Syamsuddin dan beserta keluarganya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan penjagaan, perlindungan buat keluarga semuanya, dan Allah terus bimbing, yang semoga apa yang telah Allah bimbing kepada guru kita juga datang kepada kita semuanya. Sama-sama kita lihat kitab kita. Kalau di sini di kitab yang ada syarahnya halaman 38 itu pasal tentang najis-najis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Qala faslun, ay hadza faslun. Ini adalah satu fasal. An-najasatu salasatun. Adapun najis-najis itu ada 3 macam. An-najasatu salatun, ada 3 macam, ada 3 bagian. Ini kalau Ustadz Utawi atau Iku, Utawi mubtada, Iku khobar. Kalau bahasa Indonesianya, saya dulu ngaji di Cepete, an-najasatu adapun jadi mubtada kalau bahasa Indonesianya, yaitu atau adalah jadi khobar gitu. Cuman beda bahasa aja. Kalau Utawi bahasa Jawa, Iku bahasa Jawa. Yang pertama mughallazatun, yaitu najis mughallazah. Mughallazah artinya najis yang sangat, yang berat itu. Asyad, lebih ketimbang mutawasit. Yang kedua mukhaffafatun, najis yang ringan. Mukhaffafatun, najis yang ringan. Yang ketiga wa mutawassitatun, yaitu najis pertengahan. Najis pertengahan, maksudnya pertengahan gimana? Antara mughallazah dan juga mukhaffafah. Maaf ibu-ibu, saya kecepatan nggak bacanya? Enggak, kalau kecepatan bilang aja ya. Pelan-pelan lah gitu. Misalnya gitu. Mau kemana sih buru-buru? Gitu. Misalnya gitu Bu. 2 kali ya, siap. Reply, saya ulang lagi ya. An-najasatu salatun, adapun najis-najis iku ada 3. Yang pertama mughallazatun, yaitu najis yang berat. Mughallazah mufa'alatan. Wa mukhaffafatan, wa mukhaffafatun, dan juga najis mukhaffafah ringan. Wa mutawassitatun, wa mutawassitatun, najis pertengahan. Berat, ringan, sedang gitu. Najisnya najis sedang. Titik. Jadi najis terbagi ada 3. Sebelum masuk nanti dulu dah. Wal mughallazatu, adapun mughallazah iku najasatul kalbi wal khinziri. Adapun mughallazah, najis mughallazah, najis yang berat, itu adalah najasatul kalbi, najis dari
anjing yang berasal dari anjing, mau kulitnya, mau dagingnya, mau bulunya, mau giginya, mau apanya baik, yang ada di anjing. Wal khinziri, dan juga najis dari babi. Nah ini termasuk najis mughalladhah. Kalab anjing, khinzir babi. Wa far'i ahadi hima, dan cabang, wa far'i dan cabang ahadi hima, salah satu dari keduanya, dari anjing dan babi. Wa far'i dan cabang ahadi hima, salah satu dari keduanya, anjing dan babi. Ini kita baca dulu ya, nanti baru kita bilas bareng-bareng. Nih kalau apa namanya, saya di sini bukannya menjadi pengganti guru kita, bukan. Ini apa namanya, mengiyakan perintah gitu. Tapi emang kadang kalau perintah yang roman-romannya kayak Ustadz Alfian nih, ini saya potong sebentar. Kalau perintahnya disuruh nikah mau banget ya, apalagi wadonnya cakep gitu. Tapi kalau disuruh ngapa-ngapain itu yang kiranya ogah gitu, yang kira-kiranya nggak enak, aduh jangan saya, katanya begitu. Tapi giliran enak, iya saya mau gitu deh. Misalnya ini mah. Tapi kalau yang begini ini berat, soalnya apalagi bahas hukum gitu, yang tanggung jawabnya bukan ke manusia aja tapi ke Tuhan, ke Allah. Ntar kira-kira salah gerak, salah ucap, ya tanggung jawabnya saya jadi. Terus ya kita lanjut. Wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah yang ringan. Wal mukhaffafatu, adapun najis yang ringan. Wal mukhaffafatu, adapun najis yang ringan, iku baulus sobiyyi, baulus sobiyyi ya. Mau dibaca baulus sobi juga nggak apa-apa, tapi buat saya baulus sobiyyi, biar nanti kalau di ilmu alat sama di sorof itu kudu ini, itu ada tasdidnya enggak dia gitu. Itu pengaruh nanti. Yaitu baulus sobiyyi, kencing anak bayi. Baulus sobiyyi, kencing anak bayi. Jadi najis mukhaffafah adalah kencing dari anak bayi. Ntar kita jelasin lagi. Alladzi yang lam yat'amu, alladzi lam yat'amu, tidak makan, sopo as-sobiyu, as-sobi, yang tidak makan sopo anak bayi. Yat'amu bukan yut'imu. Kalau yut'imu nanti memberi makan, jadi kacau artinya. Kalau yut'imu nanti masa anak bayi mengasih makan, itu enggak pas. Jadi yat'amu, tidak memakan ghairul labani, selain susu, yang anak kecil, anak bayi. Alladzi yang lam yat'amu, ya lam yat'am, mohon maaf, lam yat'am, tidak makan ghairul labani, selain susu. Nah syarat dari najis mukhaffafah. Walam yablugil haulaini, asalnya lam yablug, karena setelahnya ada huruf sukun tuh alif, jadi lam yablugil haulaini. Walam, dan tidak yablugil haulaini, tidak sampai usia 2 tahun, tidak sampai usia 2 tahun.
tidak sampai sopo sobi al haulaini 2 tahun. Kalau haulina nanti 20 tahun beda. Haulaini ada baik 20 tahun nggak ada. Nggak tahu baik apaan kalau 20 tahun. Tapi banyak ya ibu ya anak laki salah ya. Iya, tidak sampai usia 2 tahun. Yang terakhir wal mutawassitatu, adapun najis-najis mutawassithah, najis-najis pertengahan, mutawassitatu iku sairun najasati. Wal mutawassitatu, adapun najis yang ringan iku adalah sairun najasati, seluruh najis. Habis pasal tentang najasat terbagi menjadi 3. Nah nih, ada yang ketinggalan nggak ibu-ibu artinya? Saya kecepatan lagi nggak? Nggak. Alhamdulillah, saya mah patokannya ke ibu-ibu aja dah. Kalau ibu-ibu dia bilang enggak, berarti orang tuanya udah nangkap semuanya gitu. Kalau ibu-ibu apa namanya, sama kayak di rumah orang perempuan, kalau kita nggak ajak ngomong, dia ini apa namanya, kayak dicuekin gitu. Nah kan kudu di apa namanya, ditemenin ngobrol, jadi enak, jadi fokus gitu. Kalau Pak Ida mah mas saya mau dia mau ngapain kayak bodo amat gitu. Kalau mas saya mau dia mau pulang jam berapa kayak, sebab saya nggak kemana-mana, paling adanya di pondok, jadi aman dia. Pulang jam 2 ada di pondok gitu, bukan dari keluar ngayap yang enggak, bukan, insya Allah mah enggak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita bilas bareng-bareng ya, mudzakarah nih. Kalau ada yang sesuatu yang kurang pas, saya minta tolong di bareng-bareng. Ada Ustadz Tommy di sini, ada Ustadz Aska, ada Ustadz Abdul Qomar, ada Ustadz Bang Komarudin, semuanya ada di sini. Teman-teman yang ngajar di sebelah Haramain, yang kalau ada kata-kata yang kurang pas, arti, makna, pemahaman, saya minta tolong dikasih tahu, biar apa namanya, kalau buat saya nih pribadi nggak apa-apa, Bang Maul ini begitu misalnya, jangan, bukan itu artinya, nggak apa-apa, malah lebih enak. Jadi ada apa nih, kalau buat saya pribadi, jadi ada saling gitu. Atau nanti diselah di tengah-tengah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak terlalu diam, nggak. Kalau buat saya nggak apa-apa. An-najasatu salah satu, najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mughalazah, berat. Yang kedua ringan. Yang ketiga yaitu mutawassit, yaitu pertengahan. Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama, najis itu apa sih pengertian najis? Najasat itu bentuk jamak, gitu. Bentuk jamaknya dari najasun. Kalau yang ngapal sorob, paham dia bentuk mufrad tunggal sama bentuk jamaknya. Ada pernah saya, mungkin kita juga udah pernah dengar, ada salah satu dari dai ditanya, kalau makna kufar, apa makna kufar, katanya kufaru gitu, atau kufarun. Dibilang artinya bedanya kafir sama kufar itu apa? Kalau kafir adalah orang yang bukan Islam agamanya. Kalau kufar dia bilang orang yang memusuhi Islam. Itu ngomong di media, di TV. Itu jadi ini apa namanya, kurang enak didengar. Kenapa? Karena
itu apa nama itu masalah sorof gitu. Jadi udah artinya salah, ntar jadi wah kok begitu ya Islam ya, bukan. Kalau kafir satu orang, kalau kufar banyak orang kafir gitu doang. Jadi di luar, bukannya maknanya kufar itu memusuhi orang kafir yang memusuhi, bukan. Memusuhi Islam, bukan. Nggak ada. Jadi buat kita ketika ada makna-makna bahasa Arab gitu, kosakata bahasa Arab, kalau kita bingung, bimbang, tanya gitu. Di sini banyak di sebelah Haramain, tinggal tanya, baik bang makna ini apa bang ya, gitu, enak. Emang buat ngapa, nanti saya mau ngomong di sono gitu. Jadinya ada, kita punya, jadi enak, ada tanggung jawabnya. Emang dari mana? Dari si fulan, ntar fulan yang tanggung jawab gitu, bukan kita. Jadi perlunya sanad, perlunya guru itu begitu. Kita salah, yang salah bukan kita, guru kita yang salah gitu. Terus ke atas. Tapi insya Allah salahnya kita itu benar, gitu maksudnya. Karena kita mengikuti guru-guru. Namun insya Allah guru-guru salaf itu tidak pernah mengajarkan kesalahan, tidak pernah mengajarkan kesesatan, nggak ada. Sampai dulu dan nanti akhir zaman nggak ada itu guru agama salaf mengajarkan yang kurang baik, nggak ada. Kita baik lagi, apa itu najis? Najis itu secara lughah, secara bahasa adalah ma yastaqdiru walau tahiron. Nih najis nih, najis secara bahasa, secara lughah. Bahas apa nih kalau bahasa Indonesianya enaknya? Secara bahasa, secara letterlek apa tuh yang enak? Yang sama-sama apa? Bang, apa bang? Yaitu sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikan, itu namanya najis. Atau kalau di kitab apa namanya, saranya al-Iqna, saranya Aikna, itu mustaqdiru aja, mustaqdirun, sesuatu yang kotor, yang menjijikan, itu najis. Itu secara bahasa. Kayak apa misalnya, kita ngelihat sesuatu yang menjijikan, kayak misalnya apa namanya, reak yang keluar dari dada tuh. Nah itu sesuatu yang menjijikan, jangan dipegang-pegang kalau reak gitu. Jangan, orang buang dia pegang gitu kan ya. Nah itu sesuatu yang menjijikan, apa aja kira, tapi yang berupa zat ya, ain ya, benda gitu, bukan pak. Kalau kita ngeliat orang, ih gua sama dia, jijik banget gua sama dia, bukan ya. Itu namanya kita punya jiwa kurang baik, jangan. Bukan jijik sama orang ya, bukan, tapi sama ain, benda yang selain manusia, bukan. Tak lalu secara istilah, najis itu adalah bil haddi mustaqdirun yamna'u sihhatas sholati. Secara istilah, najis itu adalah mustaqdirun yamna'u sihhatas sholati, sesuatu yang kotor yang dapat mencegah sahnya sholat, itu najis. Yaitu yang dapat mencegah sahnya sholat, itu namanya najis. Jadi secara lughah kotoran, lalu secara syar'i, secara agama guru kita, yaitu yang dapat mencegahnya sahnya daripada sholat-sholat kita. Sahnya ya. Nah, kalau diterima itu beda lagi nanti, banyak syarat-syaratnya lagi kalau mau diterima. Namun sebelum adanya diterima, kudu apa namanya, syaratnya kudu pas gitu, kudu semuanya kudu dipelajarin, kudu dipakai sahnya. Terus sampai kalau baru sah kalau syarat-syaratnya sudah terlengkapi. Kayak kita sholat gitu, kalau syarat-syarat sholatnya enggak terpenuhi, jadi tidak sah. Contoh, orang
wudhu baru sampai tangan dia udah berhenti gitu. Jadi akhirnya dia sholat aja langsung ditakbir. Dibilang kan yang penting gue sholat, bukan masalahnya sholat. Itu wudhu belum kelar, udah aja gitu. Selesain dulu sampai kaki. Dan salah satu lagi, kalau wudhu wajib buat muslim laki, muslim perempuan itu paham tentang ilmu wudhu. Jangan sampai kita wudhu aja, basuh muka aja. Muka kita basuh, tangan kita basuh, bener basuhannya. Tangan, sikut dilebihin sampai atas, kaki juga, mata kaki sampai atas dibersihin. Namun nggak cukup sampai di situ, wajib dia mempelajarinya, wajib dia tahu. Jadi kalau orang yang wudhu tanpa tahu ilmunya, lam tasihha wudhu'uhu, maka tidak sah wudhunya. Jadi kalau wudhu sembarangan wudhu, dia nggak paham ini wajib apa sunnah gitu. Ini wajib, kalau dia tahu wajib, dia tahu yang wajibnya aja nggak apa-apa, sah sholatnya, wudhunya. Tapi kalau dia nggak tahu ini wajib apa sunnahnya, misalnya basuh muka, wah saya nggak tahu dah itu wajib apa sunnahnya. Itu buat yang udah lama masuk Islamnya ya, bukan yang baru. Kalau yang mu'alaf itu nggak apa-apa, dia mau kerjain bagaimana juga nggak apa-apa. Yang mu'alaf dia belum tahu apa-apa tentang Islam ya wajar. Tapi kalau yang udah lama, yang Islam dari kecil gitu, udah gede, udah punya anak, udah punya cucu, wajib dia belajar, buat belajar agama. Karena belajar agama itu dari dia lahir sampai lagi dia diambil lagi, itu wajib. Jadi nggak ada batasan waktu orang belajar. Kalau misalnya di rumah Ustadz Samsuri, beliau orang pada belajar Al-Quran. Ntar pas udah anak-anak udah rapi SD dia berhenti belajarnya Al-Quran. Yang nggak ada. Ntar udah SMP udah berhenti Ya nggak ada batasan orang belajar Al-Quran. Mau di SD, mau SMP, mau aki-aki, wajib buat tahsin bacaan Qurannya. Lalu kita lanjut lagi. Yang tadi najis itu adalah kotoran, dan secara syar'iyah najis itu yang dapat menghalangi sahnya sholat. Lalu najis mughallazah. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri. Najis mughallazah yang berat, najis yang berasal dari anjing. Ini apapun yang ada di anjing itu najisnya mughallazah, berat. Beratnya bukan yang berat ditimbang jadi berat, bukan. Enggak ada najis itu sampai 2 kilo beratnya, enggak ada. Misalnya gitu, jangan beratnya bukan berat timbangan, bukan, tapi berat secara hukum, bukan secara ainiyah. Kalau berat secara ainiyah, yang paling gede ya najis orang, bukan najis dari binatang. Emang apa? Kalau tiap hari buang air banyak banget ya, tumpuk-tumpuk kalau mau dikumpulin ya. Tapi jangan Bu ya, buang ya. Maksudnya buat pupuk jangan juga. Nah itu bisa. Nanti bagaimana orang kalau nanam pohonan cuman pupuknya dari tai, itu buahnya nanti najis apa kagak tuh gitu kan. Perlu itu. Iya enggak? Jadi dia buat nyuburin pohonannya cuman pupuknya dari tai gitu. Kan banyak tuh. Nah itu nanti pohonnya, buahnya itu najis apa kagak gitu. Diisinya itu nama najis. Nanti itu kalau fikih cabangnya macam-macam. Dan juga dari dari babi. Anjing dan babi. Nih saya langsung aja pokoknya babi sama anjing. Kalau kita kesentuh sama anjing sama babi, jangankan kegigit, kesentuh juga jadi najis, kecuali dia kering, kita kering gitu. Anjingnya kering, kita kering gitu. Jangan pakai kita cobain gue basah gitu sama dia. Gue buat ini
buat ngelaksanain ajaran Islam. Maksudnya apaan? Ntar gua nyucinya pakai debu sekali gitu. Ya jangan juga gitu. Kecuali kalau sunnah apapun perintah Nabi, nah itu kerjain walaupun seumur hidup sekali. Misalnya pakai baju, pakai celana, kan sunnahnya duduk, ya enggak? Ya Pak, sunnahnya duduk. Nah itu praktekin walaupun seumur hidup sekali. Jangan pakai baju, pakai celana sambil jalan, repot. Apalagi kalau misalnya kita nih mau pergi ke musola, wah telat bunyi jalanan itu. Jangan, nggak boleh. Itu buru-buru min fi'li syayatin, itu perkajian dari kerjaan setan. Jangan biasa aja jalan, ntar pas sampai di musola telat itu datang, ya udah jadi apa namanya, jadi makmum masbuk, nggak masalah gitu. Jadi bener-bener jalannya biasa aja, nggak perlu dilambat-lambatin, nggak perlu sampai lari, jangan. Lalu wal mukhaffafatu baulus sobiyyi alladzi lam yat'am ghairal labani. Yang kedua, najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari kencing bayi. Nah, jadi ini kalau masalah menghilangkan najisnya nanti di bab selanjutnya, bukan di bab ini. Jadi ini bab selanjutnya baru nih, cara-cara mensucikan najis-najis besar, najis kecil, najis yang sedang. Nanti setelah di bab ini ada lagi fasal selanjutnya. Nah, ini buat tartib aja, jadi nggak menyeberang terlalu jauh, yang ada aja. Karena itu nanti insya Allah minggu ke depan guru kita yang ini lagi. Sebenarnya kalau buat meneruskan, buat saya pribadi itu nggak enak, nggak pantas, sebab saya pernah buat disuruh ngisi di salah satu majelis guru saya di Pangkalan Jati. Namun apa yang beliau ajarkan pada waktu itu, kitabnya itu saya nggak pakai, saya nggak terusin. Padahal beliau dibilang, nah ini besok bab ini nah, katanya dibilang gitu. Tapi enggak, saya ngambil kitab yang lain baik, saya nggak mau nerusin gitu. Sebab itu bacaan beliau, karena lebih kehati-hatian saya. Ini tapi kayak Samsudin guru kita, udah berangkat aja, katanya bilang begitu. Najis yang ringan adalah najis yang berasal dari kencing bayi as-sobiyyi. Ini mufrad mudzakkar, laki-laki, kencing bayi dari laki-laki. Kalau sobiyah kencing bayi perempuan. Jadi khusus buat kencing bayi laki, najis ringan. Jadi bukannya najis bayi laki perempuan, khusus bayi laki. Kalau bayi perempuan masuknya mutawasitoh, dia pertengahan. Ada pertanyaan, kenapa kok bayi perempuan lebih ini dah malah lebih tinggi najisnya mutawasitoh? Beda. Ntar di sini ada lagi penjelasannya tentang kenapa sih orang wadon itu beda sama anak sama bayi laki, itu beda gitu. Sama bayi khunsa, bayi yang punya kelamin dua, ada zakarnya, ada farjinya, itu nanti ada. Bayi yang lahir itu punya dua kemaluan. Ya jangan sampai ya kita ya semuanya anak-anak ya. Tapi nanti itu namanya fikih. Terus nanti bagaimana tuh dia cara ceboknya ya? Kalau yang kencing yang atu ya cebokin yang atu. Kalau yang dari zakar ya cebokin yang zakar, jangan dua-duanya, misalnya begitu. Lantar gede bagaimana? Nanti gedenya akan berubah dengan sendirinya dia. Kadang misalnya udah gede buah dadanya muncul, oh berarti ini perempuan gitu. Yang buka berarti dia hukumnya bukan laki lagi. Tapi kalau itu lama-lama hilang, ya itu laki. Bukannya khunsa itu bencong ya, bukan, dia mah laki. Cuman kayak perempuan, bukan itu. Nah, di sini bayinya bayi laki ya Bu, bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan itu najisnya bukan najis ringan lagi, tapi najis
mutawassithah. Yang tidak makan selain susu. Yang tidak makan selain susu. Nah, ini maksudnya apaan? Yang dia tidak makan, dia tidak minum selain susu untuk perkembangan anak-anak, perkembangan bayi, maksudnya dia gedenya gitu. Atau juga selain susu ibunya, susu siapa kek, nggak apa-apa dia minum tuh bayi laki ya. Jadi nggak boleh dia habis minum susu tuh bayi kita kasih tempe, tahu gitu, jangan. Kenapa? Karena nanti najisnya berubah jadi najis mutawassithah. Ya anak bayi dikasih tempe repot bu, kasihan, lak-lakannya nggak kuat nelennya gitu. Nah, kalau yang punya apa namanya syarah nih, syarah kitabnya tuh lam yakul wa lam yasrob, dia tidak makan tidak minum selain susu. Wala farqa baina labani ummih wa ghairiha, dan tidak ada perbedaan antara susu ibunya yang ibu kandungnya ataupun susu dari selain ibu kandungnya. Mau siapa kayak nyusuin gitu nggak apa-apa. Jadi si najis mukhaffafah kita garis bawahi, karena kita lagi bahas tentang najis mukhaffafah. Kalau dia bayi itu bayi yang anak laki makan hanya atau minum hanya susu, maka najisnya itu mukhaffafah. Kalau selain susu dia minum, dia makan, maka najisnya naik menjadi najis mutawassithah. Dan cara membersihkan juga beda nanti itu. Yang berat cara membersihkannya bagaimana, yang ringan bagaimana, yang terus yang pertengahannya juga bagaimana. Walam yablughil haulaini, yang dia tidak sampai usia 2 tahun. Jadi genap 2 tahun lah gitu. Tapi di sini ada sarahnya, takriban fala yadurru ziyadatu nahwi yaumaini hakadha. Yang mendekati boleh, jadi 2 tahun apa namanya atau dia lebih dari 2, jadi 2 tahun 2 hari. Jadi batasan bayi yang najisnya mukhaffafah itu maksimal 2 tahun. Lebih dari 2 tahun naik najisnya jadi mutawassithah. Maksudnya bayi balita, cuma balitanya umur berapa? Kalau balitanya umur 3 tahun dia jadi najis mutawassithah lagi. Cara bersih nanti beda, enggak cuma dicipratin, dia kudu disiram sampai airnya ya zatiyahnya itu hilang semuanya, baunya, rasanya. Tapi kalau najis mukhaffafah enggak wajib sampai hilang. Nah, lebih fala yadurru ziyadatu nahwi yaumaini. Nah, tadi itu dia 2 tahun lebih 2 tahun 2 hari misalnya gitu. Nah, itu masih, nah itu boleh masih. Tapi ada yang bilang juga, waqala Syekh Utsman fi Tuhfah, dalam kitab Tuhfahnya, wal mu'tamadu ad-dararu li anna haulaini tahdidiyatan, karena yang muktamad itu adalah menjadi bahaya kalau sampai lebih dari 2 tahun buat anak bayi yang laki-laki. Kenapa? Karena batasannya adalah 2 tahun, itu sebagai batasan dari najis mukhaffafah buat anak bayi yang usianya sampai 2 tahun aja. Dan juga salah satunya dia tidak boleh makan minum selain susu, mau susu ibunya langsung ataupun susu dari yang lain. Lalu ada pertanyaan, kalau susu binatang boleh nggak? Susu kambing, susu kebo, ada nggak susu kebo ya? Ada ya? Susu sapi misalnya gitu, yang umum susu sapi mau sapi kali ya. Terus susu kedelai
Enggak tuh, kedelai bukan susu tuh dia. Kedelai ya kedelai, bukan dari anuan. Kalau susu itu yang berasal dari batin. Ini dari apa namanya? Dari perut. Kalau kedelai mah dari apa namanya, dari tumbuh-tumbuhan. Jadi, enggak, dia habis cuman minum susu apa, susu kedelai mulu sih ya, enggak, itu enggak masuk, bukan susu kedelai. Kalau susu keledai enggak boleh juga. Ada enggak pernah minum enggak susu keledai? Ustaz, pernah nggak minum? Ada nggak yang pernah minum susu keledai? Satomi? Nggak ada ya? Enggak. Jangan, susu keledai itu apa namanya, najis, nggak boleh dimakan. Karena susu keledai itu dia awalnya darah, maksudnya dia ada campuran darahnya di susunya. Ada ya, di Sarah pun ada di sini susu keledai. Kalau susu kedelai itu enggak beda. Kalau susu sapi gimana gitu. Nah, kalau susu sapi yang boleh. Jadi yang penting susu, bukan susu-susu yang lain. Kalaupun juga misalnya ke emak kita nyusuin anak kita, jadi yang nyusuin neneknya, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau masih ada gitu, dan nggak sepet gitu misalnya, ada nggak sini ibu nyusuin cucunya, pernah nggak? Expired ya? Tapi nggak tahu juga namanya. Saya kan belum pernah nyobain, jadi nggak tahu. Nggak, maksudnya kali aja gitu, misalnya anaknya ibu nyusuin cucunya gitu. Pernah nggak Bu? Ada nggak? Nggak pernah ya? Ya bisa aja, misalnya itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nenek saya nyusuin gimana? Ya boleh. Yang penting dari orang susunya gitu, dari orang perempuan gitu. Kalau orang laki emang kagak ada susunya. Jadi dari neneknya juga boleh, nggak apa-apa. Ya tapi nanti kalau kita dari orang itu mesti, kalau dalam bahasa nanti di lain fikih, ini bahasa tentang apa namanya, tentang bagaimana nanti pertumbuhan si anak, itu kudu hati-hati juga nyusuin bayi. Kenapa? Karena nanti kan susu itu dia itu prosesnya dari mana? Dari makanan yang masuk ke tubuh kita, tubuh ibu-ibu. Kalau makanan yang masuk makanan yang halal, ya insya Allah nanti anaknya tumbuh sehat, pinter. Kalau mau apa-apa dibilangin cepat nurutnya gitu. Jadi nggak ngebantah mulu. Kayak kemarin tetangga di Cilobak, tuh orang tua nanya sama anaknya, lu dari mana? Lalu dari mana? Saya dibalikin. Itu emang saya dengar langsung depan saya pribadi, itu dapat ini bocah ngocel banget, paling umur SD kali, umur 8-9 tahun kali, kelas 2 kelas 3 kali. Tanya sama orang yang gede, bukan babanya gitu. Lu dari mana lu? Lalu dari mana? Bocah kacau jawabannya. Enggak, maksudnya kok ada yang begini ya, gue tuh sadis banget. Nggak ngeri itu maksudnya, jangan ya, walaupun kita nggak tahu gitu, cuman maksudnya ya ini buat kita pribadi gitu. Nggak usah kita misalnya apa namanya bandingin, jangan, nggak boleh. Nggak, man, gue cuman bandingin doang, bukan ngomongin orang, sama aja gitu. Sama aja. Jangan ya Bu, karena nih umum nih udah pernah kita tahu tentang masalah ghibah itu. Kalau ghibah itu kan ngomongin sesuatu yang nyata dengan orang tadi, kerjaannya gitu kelihatan. Misalnya wah dia mah ngaji terus gitu, diomongin sama orang, Ustaz Samsuri mah ngaji mulu tiap hari sama dia. Emang apa ya, ngajar dia, kalau ngajar repot juga katanya, kagak ngaji gitu, maksudnya. Jadi ngajinya kalau ngajar gitu. Misalnya ini mah, misalnya ada yang ngaji karena ada apa namanya, ada tugas, baru dia ngaji, buka-buka kitabnya. Kalau nggak ada tugas, kalau nggak ada tugas ya kitabnya aman di dalam lemari, bersih banget ya. Nggak pernah, pas buka masih ada anak tuh kelihatannya susah dibuka gitu, emang jarang dibuka. Nah itu ghibah, sesuatu yang nyata yang terjadi dengan orang itu. Dia misalnya demen banget yang enggak gitu, judi, suka mabok, pokoknya. Nah kita ngomong dia, itu namanya ghibah, ngomongin kejelekan orang. Namun ada lagi ghibah itu
sesuatu yang diomongin, kalau orang yang diomongin itu dengar, dia tahu, dia marah, itu namanya gibah. Tapi gibah itu enggak tertentu dengan sesuatu yang jelek, kadang-kadang yang bagus pun sama, diomongin dia enggak demen gitu. Misalnya si fulan kemarin habis ngasih bantuan dia, Sanu dengar yang ngasih, lu ngapa diomongin, emang apa? Enggak, gua nggak demen dah kalau gue cari dah, besar gitu. Sama tuh juga. Jadi enggak semuanya kebaikan diomongin orang seneng. Kadang ada juga orang diomongin kebaikannya dia malah nggak seneng. Bukan nggak senang pora-pora, bukan. Emang nggak senang beneran gitu. Kayak itu Jaim dia lagu buat itu, aduh jangan dah, jangan disebut, emang apa? Enggak, gua tar jadi enak gitu misalnya. Enggak, maksudnya tapi ada orang diomongin kebaikannya dia malah nggak demen. Nah itu jangan. Tapi kalau buat ngasih tanbih, ngasih peringatan, itu jangan pakai disebut namanya. Orang jelek gitu kelakuannya, jangan disebut namanya. Ini gua bukan ngomongin orang nih ya, emang apa? Si Anu tuh gitu. Jangan, nggak usah. Nah gibah itu dosanya adalah ini, kalau kita ngomongin orang tuh gibah, kita ngomongin orang nih, kejelekan orang, nanti pahala sholat kita 70 kali yang diterima akan masuk tuh ke rekening dia yang kita omongin. Terus yang jadi pertanyaan, kita yakin nggak sholat kita dalam seminggu nih ada nggak yang diterima? Itu aja paling pertanyaannya. Ini sholat kita yang diterima sama Allah, 70 kali sholat kita yang diterima, kita ngomongin orang, maka 70 kali sholat kita yang diterima akan masuk ke orang yang kita omongin tadi. Nah yang jadi pertanyaan, sholat kita diterima apa kagak gitu doang. Terus sholat kita sah nggak gitu, jangankan diterima, ini sahnya nggak sholat kita, bacaan kita untuk ma'aninahnya ada apa kagak, segala macam gitu. Kadang-kadang kita masih bawa najis sudah sholat, jadi nggak sah sholat kita. Yang perlu hati-hati kalau gibah ya jangan, maksudnya bukannya hati-hati, jangan. Nih buat orang perempuan, orang laki juga sama, ngumpul kadang-kadang ngomongin orang mulu sama aja, nggak beda sama orang perempuan sekarang, apalagi sekarang udah ada HP, satu grup ngomongin dia doang. Sanu begini ya, orang satu grup tuh ya udah, itu namanya grup gibah, ganti namanya grupnya grup gibah gitu. Jangan ya Bu ya, apa ya. Nah ini umum, tapi jangan sampai yang kita itu ada nafsu yang sampai kejebak dalam kita bilangin orang. Kenapa dilarang gibah? Bahwasanya Islam itu mengajarkan kedamaian, maksudnya mah itu Islam itu mengajarkan silaturahim yang baik-baik. Kenapa semua dilarang? Karena buat kebaikan bersama, bukan kebaikan individu. Semuanya itu ajaran Islam. Yang ketiga, lanjut lagi, satu lagi nih, jam 10 kita kelar. Wal mutawasitatu sairun najasati. Adapun najis mutawasitoh adalah seluruh najis-najis. Nah di sini nggak disebutin nih, di apa namanya, di matanya nggak disebutin nih, titik. Jadi najis mutawasitoh adalah seluruh najis-najis, titik. Nah ini repot nih kalau buat kita, apa namanya, apa aja nih gitu najisnya, 1, 2, 3 apa aja nih. Namun di sarahnya ini ada disebutkan, atau malah nanti di pasal berikutnya ada disebutkan. Nah salah satu najis mutawasitoh yaitu adalah yang pertama baulun, kencing. Jadi baul, kencing itu najis, najisnya najis mutawasitoh, apa namanya, timbangannya najis mutawasitoh. Walau min tiflin, nih kalau yang ada sarahnya, walaupun dari anak kecil kencing itu, jangan biarin mah, dia mah najisnya mutawasitoh, najisnya ringan aja, mengapa? Masih balita, masih SD, enggak, tetap. Dan nanti cara bersihnya beda. Walau min tiflin, walaupun dari anak kecil. Yang kedua atsani yaitu al-madhi. Al-madhi, madhi itu adalah maun asfaru, air yang warnanya kuning ya. Yang keluar yakhruju ghaliban inda sauron,
ketika apa namanya capek, misalnya capek dalam ada apa namanya capek lagi ada syahwat, atau bila dan juga syahwatnya bila ladzatin, itu namanya madhi. Madhi sesuatu yang keluar dari kemaluan kita yang warnanya kekuning-kuningan, yang itu karena ada syahwat yang kuat, walaupun apa nggak ada kelezatannya gitu. Dia maksudnya kelezatan apa, keluar aja dia. Nah ini biasanya timbul karena ada syahwat yang kuat. Nah saya ingat banget nih Pak Teddy ngomong, jadi orang kalau mau jima sama istri itu, sama suami istri gitu, lagi mau berkumpul, itu biasanya sebelum keluar mani ini yang keluar. Madhi itu air yang keluar, baik laki maupun perempuan sama. Madhi nih yang keluar itu sebelum keluar air mani, itu biasanya itu umumnya. Nah nanti itu sebelum mani madhi, maka kalaupun nggak keluar mani ya dia ada najis tuh yang madhi yang keluar. Ya dipegang aja Pak Bu gitu, misalnya ada yang keluar kan kita nggak tahu, kita lihat misalnya pakaian dalam kita lihat, kita pantau gitu. Jangan kita begitu lagi ngayal, misalnya ngayal cuman nggak keluar mani, cuman karena ngayalnya enak gitu, akhirnya cuman keluar madhi doang tapi bukan mani gitu, nggak sampai keluar mani. Nah itu hukumnya najis mutawassithah. Illa minal baligina. Nah kalau yang madhi itu tidak keluar kecuali orang yang sudah balik. Kalau yang belum balik nggak mungkin keluar, karena nggak ada tuh pikiran yang macam-macam tuh buat orang yang belum balik. Paling dia mikirin main sama teman-temannya, main game gitu. Kalau yang udah balik beda, makanya ada pengkhususan illa minal baligina. Wa aktsaru ma yakunu fin nisa'i. Nah dan yang paling banyak keluar madhi itu dari orang perempuan. Ini kalau yang udah nikah paham nih, saya yakin banget nih. Kalau yang udah nikah pasti paham. Apalagi ibu-ibu, emang anon dia gitu kan ya, ya Bu. Nah madhi ini yang keluar banyak itu dari orang perempuan. Dia mau enak-enak, itu pasti keluarnya banyak dia orang perempuan. Umumnya nih, ibu-ibu nggak berani jawab dia, gak enak gitu. Tapi hukumnya itu begitu. Kalau orang bilang ya udah banjir duluan gitu misalnya. Nah itu madhi. Beda nanti mani, karena mani itu keluar dari laki-laki dan juga dari keluar orang perempuan sama. Nah satu lagi saya nggak bahas semuanya ini karena ada banyak nih, ada sekitar 17 gitu. Yang sisanya kan ada 20 nih macam-macam najis. Yang 2 itu najis mughaladzah, yang 1 najis ringan, sisanya nih yang 17 najis mutawassithah. Nah ini yang ketiga yaitu wadi. Ini wadi ini warnanya putih, maun abyadu, air yang keluar yang warnanya putih, yang umumnya yakhruju imma aqibal baul. Terkadang keluar wadi itu, wadi ya, jadi madhi sama wadi, bukannya madi ya, ingat bukannya madi. Jadi kadang-kadang lupa tuh madhi sama madi, bukan. Kalau madi mah RT kita ya Bu, wadi madi RT kita, tapi wadi ini ya, wow wadi, bukannya mim, wow. Nah wadi ini umumnya atau terkadang keluar setelah kita kencing, dan umumnya ketika kita capek membawa sesuatu yang berat, misal kayak tukang panggul tuh, terus atau kita yang biasa cuma ngangkat 2, 4, 5 kilo, akhirnya kita dapat kerja bakti kita ngangkat 20 kilo. Nah itu keluar dari kemaluan kita, itu namanya wadi, dan itu najis. Jangan sampai keluar wadi, keluar madhi kita sholat aja, jangan. Jadi dibasuh tuh kemaluan kita, terus lagi dibersihin. Pakaian yang kena madhi, kena wadi, dicuci lagi. Jangan dipakai, tapi jangan dipakai, ditinggalin, cuci lagi.
Nanti cara nyucinya ibu-ibu insya Allah sudah paham, jangan dicampur sama pakaian yang suci ya, ntar jadi najis semuanya. Sayang, ntar nyucinya jadi tambah capek lagi, tambah berat lagi, karena nanti ngeri dipakai sama anak kita, sama suami kita, sama kita juga ibu-ibu kita pakai, kayaknya kita kemana-mana jadi bawa najis, jadinya pakaian kita najis. Lah yang keempat ya insya Allah ini macam-macam najis saya nggak habisin semua, ini waktu udah jam 10, biasanya kelar jam 10, jadi saya nggak habisin semuanya. Nah yang penting di sini saya garis bawahi tentang masalah hukum najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya najis mughalazah, najis yang berat, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi. Yang kedua najis mukhaffafah, najis yang ringan yang berasal dari bayi laki-laki yang hanya makan dan minumnya hanya susu saja, dan sampai berapa tahun dia usianya, sampai 2 tahun. Nah itu menjadi syaratnya tuh kalau buat najis mukhaffafah. Jadi kalaupun dia makan sehari seminggu masukin dia makanan selain susu, maka jadi najisnya meningkat jadi najis mutawassithah. Lalu yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Nah dibilang sairun najasat, yaitu baki, sisa dari najis najis mughalazah yang berat berasal dari anjing dan babi. Terus najis mukhaffafah yang dari bayi laki yang umurnya 2 tahun belum makan apa-apa selain susu. Nah sisanya itu namanya najis mutawassithah, kencing, berak, apalagi tuh nanah yang bercampur darah, atau juga nanti ada nanah yang sebenarnya darah, karena ada 3 macam nanah, nanti beda-beda namanya, ada korhu, ada koyhu, ada sodid, itu nanah semuanya, cuman beda-beda namanya. Jadi kalau koyhu itu najis dia, walaupun dia bentuknya warnanya kuning kental gitu ya, nanti ini banyak. Jadi kalau yang awalnya kenapa, karena dia mustahilun bidam, dia perubahan dari darah, nanti ada gitu mustahilu bidam, dia itu berubah dari darah. Ada nanah yang perubahan dari darah, asalnya darah tapi berubah jadi nanah, nah itu najis. Jangan jadi enggak semuanya ini. Nah terus bagaimana bentuknya Bang Maul, bentuk cirinya ya, nanti ini udah jam 10 ada, kalau di sarahnya nanti ada di sarah Safinatun Najah itu Kasifatus saja. Ini banyak cabang-cabangnya, enggak cuma nanah satu, tapi nanti nanah yang bercampur, kayak lagu ya Bu, nanah bercampur darah ya, air mata ya campur darah ya, bukan nanah. Nah ini ada nih, kalau bahasa, kalau saya ini kira-kira paham nggak Pak Bu? Pak paham nggak Pak? Pak Haji paham Pak Haji? Ibu-ibu paham? Ya saya harap sih paham, maksudnya biar ada kalau belajar kalam itu al kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi kalau kalam itu ucapan itu adalah al kalamu huwa lafzu, adalah lafaz, ini kata-kata, nih ucapan. Al lafzu al murakkabu, lafaz yang tersusun. Al mufidu, yang ada faedahnya. Kalau faedahnya maksud apa? Ketika 1 tambah 1 udah paham dia 2 itu. Jadi nggak pakai emang berapa Bang Maul, jadi dia nggak pakai nanya balik lagi. Ketika udah dijelasin 1 tambah 1 2, paham nggak? Paham, berarti dia namanya mufid. Kalau bil wad'i, dengan ada tujuan, dengan maksud tertentu yang insya Allah niat maksudnya baik, itu namanya kalam. Jadi ucapan kalau yang tersusun sesuatu itu dan juga ada faedahnya, itu namanya baru kalam, ucapan. Jadi kalau yang nggak ada faedahnya namanya bukan kalam, bukan ucapan ya Bu. Maksudnya apa? Kalau yang nggak ada faedahnya mendingan diem ketimbang ngomong yang nggak ada faedahnya. Nah jadi kalau ada faedahnya, kalau kan orang kadang-kadang bilang gini, ngomong mulu berisik banget, tong kosong misalnya gitu. Jadi ngomong terus faedahnya nggak ada, itu jangan sampai, naudzubillah min dzalik, wabil khusus di tempat yang kita cintai ini. Sebelum kita tutup ini ada yang perlu disampaikan kan nggak semuanya Ustadz Naisan?
Ada nggak? Satomi? Ada mau dia ini nggak? Saudara Rahman? Nggak ada. Udah sama-sama kita tutup pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Lalu biasa sebelum pulang ini ada prasmanan biasa dari ibu-ibu kita. Alhamdulillah kita tinggal makan di sini ngaji di Sebulul Haramain, bukan main enaknya. Tinggal duduk, buka kitab, rapih, makan, minum, ngopi, ngerokok, belonjoran, wah enak dah di sini dan mudah-mudahan. Iya enggak? Saya jadi dulu begitu pula emang di sini enak banget ngaji di sini sama Ustaz Samsudin, beneran dah. Dilayanin banget sama beliau. Makanya beliau sampai saat ini berkah. Lama-lama makin lebar, makin luas. Kenapa? Karena kesabaran beliau dari berapa belas tahun di sini. Dari belum ada ini, dari rumah ya belum macam-macam banyak. Apa namanya? Riwayatnya, kejadiannya, masa-masa senang, masa-masa ini ya banyak dah. Namun alhamdulillah kesabaran beliau, nah, kita bisa hadir di tempat ini kita sama-sama karena wah banyak banget ininya penuh jalan-jalannya yang ada, semua itu ada hikmahnya. Kita tutup semuanya, mudah-mudahan manfaatnya. Kita baca Al-Fatihah dan wa'al asri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.